Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mavers, gimana nih kabarnya? Masih pada semangat kan untuk mengikuti tutor sebaya MSCI Skala tahun 2024? Nah, di tutor sebaya kali ini kita akan belajar tentang materi mata kuliah yang ada di semester 2 yaitu aljabar vektor. Di mana di sini kita akan belajar tentang materi diagonalisasi. Oke? Nah, di tutor sebaya kali ini, aku nih nggak sendirian nih di sini. Aku ditemenin oleh tiga tentor lainnya, yaitu ada Alvina Nur Arofah, Fadila Salvia Fairunisa, dan juga Khairatul Niswa. Selanjutnya, di sini kita akan belajar tentang diagonalisasi, yang mana kita akan belajar tentang matriks pendiagonal yang terdiri dari definisi 8.1 dan juga teori mat 8.1. Kemudian kita akan belajar tentang langkah-langkah diagonalisasi matriks. Yang mana di sini kita akan belajar tentang teori mat 8.3, contoh 8.1, teori mat 8.2, contoh 8.2, dan terakhir contoh 8.3. Oke, Mavers, materi yang pertama adalah matriks pendiagonal. Sebagai ilustrasi untuk mengkaji tentang diagonalisasi suatu matriks persegi, perhatikan penjelasan berikut. Jika diberikan matriks diagonal D 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, negatif 1, dan diminta untuk mencari D25, maka dengan mudah dapat diperoleh yakni D25 sama dengan 1 pangkat 25, 0, 0, 0, 2 pangkat 25, 0, 0, 0, negatif 1 pangkat 25. Sehingga secara umum jika D matriks diagonal, maka D pangkat M hasilnya rumusnya dapat dilihat seperti pada layar. Selanjutnya, jika diberikan matriks A berordo n kali n yang bukan matriks diagonal dan diminta untuk mencari A pangkat M dengan M cukup besar, bagaimana cara menemukannya? Jika matriks A berordo n kali n dan dapat dinyatakan sebagai A sama dengan PDP inverse dengan P adalah matriks non-singular berordo n kali n dan D matriks diagonal berordo n kali n, maka diperoleh A kuadrat sama dengan PDP inverse dikali PDP inverse sama dengan PD kuadrat P inverse. Dengan cara yang sama diperoleh A pangkat M sama dengan PD pangkat M P dikali 1. Dari penjelasan di atas muncul suatu permasalahan diferensiasi matriks yaitu jika dipunyai K matriks N kali N, apakah ada matriks non singular P berordo N kali N dan matriks diagonal D berordo N kali N sehingga sedemikian sehingga A sama dengan PDP inverse. Jika ada, maka dikatakan A dapat didiagonalkan dan matriks non singular P yang memenuhi A sama dengan PDP inverse disebut matriks yang mendiagonalkan A, matriks pendiagonal A. Sebagian adalah definisi 8.1. Sebuah matriks A berordo n kali n dikatakan dapat didiagonalkan jika ada sebuah matriks non-singular P berordo n kali n sedemikian sehingga P inverse P matriks diagonal. Matriks P dikatakan mendiagonalkan A disebut matriks pendiagonal. Selanjutnya adalah teorema 81. Jika A adalah sebuah matriks n kali n, maka PPE yang pertama, A dapat didiagonalkan, dan yang kedua, A mempunyai n vektor eigen yang bebas linear. Bukti dari A ke B, diketahui A dapat didiagonalkan, maka ada matriks non-singular P berordo n kali n. Misalkan P adalah P1, P2, P3 sampai Pn, sehingga sama dengan P11, P12, dan seterusnya sampai P1n, P21, P22, seterusnya sampai P2n, dan seterusnya sampai PN1, PN2, sampai PNN. Sehingga P inverse AP matriks diagonal namakan P inverse AP sama dengan D, di mana D adalah lambda 1, 0, dan seterusnya sampai 0, 0, lambda 2, dan seterusnya sampai 0, dan seterusnya sampai diperoleh lambda N, maka diperoleh AP sama dengan PD. Sehingga A dikali P1, P2, PN sama dengan 1, P2, PN dikali lambda 1, 0 sampai 0, 0, lambda 2 sampai 0, dan seterusnya sampai lambda n. Eh,
Sehingga diperoleh AP1, AP2 sampai APN sama dengan lambda 1 dikali P1, lambda 2 dikali P2, dan seterusnya sampai lambda N dikali Pn. Jadi AP1 sama dengan lambda P1, AP2 sama dengan lambda P2, dan seterusnya sampai APN sama dengan lambda Pn. Karena P non singular, maka faktor-faktor P1, P2, Pn merupakan faktor-faktor tak nol. Mohon maaf, ini ada typo. Sehingga menurut definisi sebelumnya, lambda 1, lambda 2 sampai lambda n merupakan nilai-nilai eigen dari matriks A dari P1, P2, Pn. Merupakan faktor-faktor eigen yang bersesuaian dengan berturut-turut lambda 1, lambda 2 sampai lambda n. Karena P matriks non singular, maka rank P sama dengan n. Sehingga menurut teorema disebutkan bahwa P1, P2 sampai Pn bebas linear. Selanjutnya pembuktian dari B ke A. Diketahui A merupakan n vektor eigen yang bebas linear. Misalkan vektor-vektor P1, P2, sampai Pn yang bersesuaian dengan nilai-nilai eigen berturut-turut lambda 1, lambda 2 sampai lambda n. Misalkan P matriks n kali n dengan n kali n dengan vektor-vektor kolomnya PI, maka AP sama dengan AP1, AP2, APN. Tapi karena P1, P2, Pn adalah vektor-vektor eigen dari A yang bersesuaian dengan nilai-nilai eigen berturut lambda 1, lambda 2 sampai lambda n, maka menurut definisi faktor eigen diperoleh AP1 sama dengan lambda P1, AP2 sama dengan lambda P2, dan seterusnya sampai APN sama dengan lambda Pn. Sehingga diperoleh AP dihitung hingga diperoleh AP sama dengan PD, di mana D adalah matriks diagonal yang mempunyai nilai-nilai eigen lambda 1, lambda 2 sampai lambda n sebagai elemen-elemen pada diagonal utamanya. Karena faktor-faktor kolom dari P bebas linear, maka P non singular, sehingga diperoleh P inverse AP sama dengan D. Jadi A dapat didiagonalkan. Terbukti. Nah, first selanjutnya kita akan belajar tentang langkah-langkah diagonalisasi matriks. Oke, dari bukti teorema 8.3 yang telah kita pelajari sebelumnya, didapatkan nih prosedur atau langkah-langkah untuk mendiagonalkan sebuah matriks A yang berordo n kali n, yakni sebagai berikut. Nah, n kali n di sini menunjukkan bahwa matriks A itu merupakan matriks bujur sangkar atau matriks persegi. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama nih, first bisa cari n vektor eigen dari matriks A yang bebas linear yaitu P1, P2, dan seterusnya sampai dengan Pn. Kemudian, Mavers bisa bentuk nih, matriks P yang vektor-vektor kolomnya itu adalah P1, P2, dan seterusnya sampai dengan Pn. Oke? Nah, yang terakhir nih, itu maka matriks P inverse AP akan didiagonal atau dalam kurung P inverse AP itu sama dengan D. Nah, D di sini itu menunjukkan bahwa simbol dari diagonal itu adalah D. Kemudian P. P di sini itu menunjukkan matriks pendiagonal, sedangkan A-nya itu merupakan matriks yang didiagonalkan. Jadi, jika teman-teman mendapatkan soal nih untuk mendiagonalkan sebuah matriks, maka teman-teman bisa cari matriks D atau matriks diagonal. Kemudian dengan menggunakan rumusnya yaitu P inverse kali A kali P. Dengan P-nya itu merupakan pendiagonal, A-nya itu matriks yang didiagonalkan. Nah, dengan lambda 1, lambda 2 dan seterusnya sampai dengan lambda n, itu merupakan elemen-elemen diagonalnya secara berurutan. Oke, elemen-elemen di sini itu merupakan entry-entry-nya. Oke, di mana lambda 1, lambda 2 dan seterusnya sampai dengan lambda n itu adalah nilai-nilai eigen yang bersesuai dengan PI. Dengan I-nya itu bergerak dari 1 sampai dengan n. Nah, sampai sini Mahfuz sudah paham belum langkah-langkah untuk mendiagonalkan suatu matriks? Hmm. Nah, kemudian kita akan belajar tentang teorema 8.3. Nah, di teorema 8.3 ini berbunyi, misalkan A itu matriks n kali n atau matriks bujur sangkar, matriks persegi, jika V1, V2, dan seterusnya sama dengan VK adalah vektor-vektor eigen dari A yang bersesuaian dengan nilai-nilai eigen
lambda satu, lambda 2 dan seterusnya sampai dengan lambda K yang berbeda, maka V1, V2, dan seterusnya sampai dengan VK adalah himpunan yang bebas linier. Nah, itu merupakan teorema 8.3. Selanjutnya, kita akan membuktikan teorema 8.3 ini. Nah, jadi untuk buktinya, kita misalkan nih, V1, V2, dan seterusnya sampai dengan VK itu adalah vektor eigen dari matriks A yang berkaitan dengan beragam nilai eigen. Lambda satu, lambda 2, dan seterusnya sampai dengan lambda K. Nah, kita akan mengasumsikan bahwa V1, V2, dan seterusnya sampai dengan VK itu tidak bebas linier dan menimbulkan suatu kontradiksi. Jadi di sini kita akan membuktikan dengan kontradiksi, dengan memisahkan bahwa itu tidak bebas linier. Nah, oleh karena itu kita dapat menyimpulkan nih bahwa V1, V2, dan seterusnya sama dengan VK itu bebas linier. Karena kalau kita membuktikan dengan kontradiksi, itu tidak bebas linier. Berarti kalau kita membuktikan tidak dengan kontradiksi, itu merupakan bebas linier. Oke? Nah, karena sebuah vektor eigen menurut definisi adalah tak nol, V1 adalah bebas linier. Nah, misalkan R itu integer terbesar atau bilangan bulat terbesar nih. Sehingga V1, V2, dan sama dengan VK itu bebas linier. Karena kita mengasumsikan bahwa V1, V2, dan seterusnya sama dengan VK itu tidak bebas linier, maka R-nya itu memenuhi satu kurang dari atau sama dengan R kurang dari K. Selanjutnya, sesuai definisi dari R, V1, V2, dan seterusnya sama dengan V, R plus 1. Nah, tadi kan R itu integer terbesar, jadi R itu lebih dari K. Oke? Nah, tidak bebas linier. Dengan demikian, maka skalar C1, C2, dan seterusnya sama dengan C, R plus 1 itu tidak semuanya nol. Sehingga C1, V1 ditambah C2, V2 ditambah dan seterusnya sampai dengan ditambah C, R plus 1 dikali V, R plus 1 sama dengan nol. Nah, untuk persamaan ini kita misalkan sebagai persamaan satu. Next, kita lanjut dengan mengalihkan kedua sisi pada persamaan satu tadi itu. Oke, ingat-ingat persamaan satu. Dengan matriks A dan menerapkan A dikali V1 itu akan sama dengan lambda 1 dikali V1. Maka jika matriks A dikali V2 itu sama dengan lambda 2 dikali V2. Dan seterusnya hingga matriks A dikalikan dengan V R plus 1 itu akan sama dengan lambda R plus 1 dikali V R plus 1. Sehingga kita akan memperoleh nih C1 dikali lambda 1 dikali V1 itu ditambah C2 lambda 2 dikali V2 ditambah dan seterusnya sampai dengan ditambah C R plus 1 dikali lambda R plus 1 dikali V R plus 1 itu akan sama dengan nol. Nah, untuk persamaan ini kita misalkan sebagai persamaan yang kedua. Oke, sampai sini udah paham belum nih, Mas? Nah, next, dengan mengalihkan kedua sisi pada persamaan satu dengan lambda R plus 1 dan mengurangkan persamaannya yang diperoleh dari persamaan 2, sehingga akan menghasilkan C1 kurung buka lambda 1 dikurangi lambda R plus 1 kurung tutup dikali dengan V1 ditambah dengan C2 dikali lambda dalam kurung lambda 2 dikurangi lambda R plus 1 dikali dengan V2 ditambah dan juga seterusnya sampai dengan R, maka CR kurung buka lambda R dikurangi lambda R plus 1 kurung tutup dikalikan dengan V R plus 1 itu akan sama dengan nol. Nah, karena V1, V2, dan seterusnya sama dengan VR itu merupakan himpunan bebas linier, persamaan ini mengimplikasikan bahwa C1 dikalikan dengan lambda 1 dikurangi lambda R plus 1 itu akan sama dengan C2 dikalikan dengan lambda 2 dikurangi lambda R plus 1. Maka akan sama dengan dan juga seterusnya sampai dengan sama dengan CR dikali lambda R dikurangi lambda R plus 1 dikali V R plus 1 sama dengan nol. Oke, sampai sini gimana nih, Mas? First?
Malah tambah bingung atau udah paham nih? Kalau Mavers bingung, kalau Mavers bisa tulis nih apa yang dibingungkannya di kolom komentar. Oke? Next, dan karena lambda satu, lambda 2 dan seterusnya sama dengan lambda R plus satu itu berbeda, ingat teorema 8.3 tadi, maka diperoleh C1 itu akan sama dengan C2, maka akan sama dengan dan seterusnya sama dengan CR sama dengan nol. Nah, untuk persamaan ini kita misalkan sebagai persamaan yang ketiga. Kemudian, substitusi nilai-nilai ini pada persamaan satu. Maka nih akan menghasilkan C R plus satu dikali V R plus satu itu akan sama dengan nol. Oke, karena vektor eigen V R plus satu tak nol, maka C R plus satu itu sama dengan nol. Oke, kenapa bisa gini? Karena kan kalau C R plus satu dikali V R plus satu sama dengan nol, berarti kan salah satunya itu, kalau nggak C atau V-nya itu nol. Nah, karena V R plus satunya tak nol, berarti yang nolnya itu kan C R plus satu. Oke, sampai sini paham? Nah, untuk persamaan ini kita misalkan sebagai persamaan yang keempat. Next, persamaan 3 dan 4 itu bertentangan dengan fakta bahwa C1, C2, dan seterusnya sama dengan CR plus 1 itu tidak semuanya bernilai nol. Oke, sehingga hal ini itu melengkapi pembuktian. Jadi udah terbukti nih. Teorema 8.3 tadi. Oke. Oke, yang selanjutnya ada contoh 8.1. Dari contoh 8.1 di sini diketahui bahwa A sama dengan matriks dari 4 0 1, min 2 1 0, min 2 0 1. Maka selidikilah apakah A dapat didiagonalkan. Jika A dapat didiagonalkan, maka carilah matriks P yang mendiagonalkan A. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kita melalui beberapa langkah, di mana langkah yang pertama, kita akan mencari nilai eigennya terlebih dahulu. Persamaan karakteristik dari matriks A, itu kita dapat cari dengan determinan lambda I min A sama dengan nol, di mana I di sini yaitu matriks identitas. Maka pernyataan ini akan ekivalen dengan determinan lambda dikali 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1 dikurangkan dengan matriks A itu sendiri, yaitu 4, 0, 1, min 2, 1, 0, min 2, 0, 1 sama dengan nol. Maka akan diperoleh determinan lambda min 4, 0, min 1, 2, lambda min 1, 0, 2, 0, lambda min 1 sama dengan nol. Maka diperoleh lambda min 1 dikali lambda min 2, lambda min 3 sama dengan nol. Sehingga nilai eigen dari matriks A ini diperoleh lambda 1 sama dengan 1, lambda 2 sama dengan 2, lambda 3 sama dengan 3. Karena kita sudah mendapatkan nilai lambda, maka langkah selanjutnya yaitu mencari vektor eigen. Untuk mencari vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda 1 sama dengan 1, maka kita menstitusikan nilai lambda ini ke persamaan lambda I min AX sama dengan nol diperoleh eh, lambda 1 I min A dikali X sama dengan nol. Lambda 1 bernilai 1 dikali dengan identitas, maka hasilnya identitas min A dikali X sama dengan nol. Lalu kita substitusikan matriks-matriks yang sudah diketahui, maka diperoleh min 3 0, min 1 2 0 0 2 0 0 dikalikan dengan vektor X1, X2, X3 sama dengan nol. Maka nanti akan dikali silang seperti biasa, min 3X1 plus 0X2 min min X3 sama dengan nol, 2X1, 0X2, 0X3 sama dengan nol, min 2X1, 0X2, 0X3 sama dengan nol, sehingga diperoleh X1 sama dengan nol, X2 sama dengan S, X3 sama dengan nol. Sehingga vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda 1
sama dengan 1 adalah X sama dengan 0 S 0. Maka akan sama dengan kita S-nya di sini kita keluarkan sehingga diperoleh S dikali 0 1 0. Dengan S di sini adalah sembarang bilangan real tak nol. Atau S ini adalah bilangan positif. Eh, Analog untuk vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda 2 sama dengan 2 dan juga lambda 2 sama dengan 3. Untuk lambda 2 sama dengan 2, maka diperoleh vektornya yaitu X sama dengan min T 2T 2T sama dengan T dikali min 1 2 2. Untuk lambda 3 sama dengan 3, diperoleh X sama dengan min R R R. Maka sama dengan R dikali min 1 1 1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa vektor-vektor eigen ini apabila dikumpulkan diperoleh menjadi vektor 0 1 0, min 2, min 1, 2 2, min 1, 1, dan min 1. Setelah kita mendapatkan vektor eigen, langkah yang ketiga yaitu matriks yang mendiagonalkan. Nah, matriks yang mendiagonalkan A adalah P sama dengan tadi. Dari vektor-vektor eigen yang telah dikumpulkan. Diperoleh 0, min 1, min 1, 1, 2, 1, 0, 2, 1. Karena kita sudah mendapatkan matriks yang mendiagonalkan A, maka kita akan mencari P inverse-nya. P inverse-nya ini dicari dengan 1 per determinan dari P dikali adjoint P. Diperoleh determinan P sama dengan -1 diperoleh dengan cara karena ini matriks 3 kali 3 maka kita dapat mencari determinannya dengan menambahkan di sini 0, 1, 0, min 1, 2, 2. Sehingga nanti diperoleh ini lalu dikalikan ini, dikurangkan dengan bagian yang atas ini, sehingga diperoleh nilai determinan P-nya yaitu -1. Dan untuk P inverse-nya diperoleh 0 1 min 1 1 0 1 min 2 0 min 1. Sehingga dengan matriks diagonal D, di mana matriks diagonal ini diperoleh dari tadi nilai-nilai lambda, lambda satunya 1, lambda 2-nya 2, dan lambda 3-nya 3. Sehingga matriks diagonal D-nya yaitu 1, 0, 0, 0, 2, 0, dan 0, 0, 3. Selanjutnya, untuk membuktikan matriks pendiagonal, kita dapat mencarikan bahwa matriks diagonal akan sama dengan P inverse dikali A dikali P. Maka dapat kita lihat P inverse-nya di sini dikali dengan A dikali dengan P diperoleh hasil yang sama 1 0 0 0 2 0 0 0 3. Ini adalah matriks diagonal D. Jadi dapat disimpulkan bahwa matriks yang mendiagonalkannya yaitu P sama dengan 0, min 1, min 1, 1, 2, 1, 0, 2, dan 1. Untuk selanjutnya, di sini terdapat contoh 8.2. Untuk contohnya yaitu diberikan atau diketahui sebuah matriks A yaitu matriks persegi 4 kali 4 dengan elemen-elemennya yaitu 0, 0, 2, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, min 2, 0, 0, 0, 0, 1. Selidikilah apakah A dapat didiagonalkan. Jika A dapat didiagonalkan, carilah matriks yang mendiagonalkan A dan dekomposisi diagonal matriks A. Nah, untuk penyelesaiannya, di sini langkah pertamanya kita akan mencari nilai eigennya terlebih dahulu. Persamaan karakteristik dari matriks A adalah determinan lambda dikali I dikurangi A sama dengan 0, di mana I ini merupakan matriks identitas 4 kali 4. Nah, di sini diperoleh determinan lambda dikali matriks identitas 4 kali 4 dikurangi matriks A sama dengan 0. Nah, di sini diperoleh determinan dari matriks
identitas 4 kali 4 dengan semua elemen diagonalnya yaitu lambda dikurangi matriks A sama dengan 0. Nah, di sini diperoleh determinan lambda dikurangi 0, 0 dikurangi 0, 0 dikurangi 2, 0 dikurangi 0, dan seterusnya. Kita menggunakan pengurangan matriks biasanya, yaitu sama dengan 0. Nah, di sini diperoleh determinan lambda 0 min 2, 0, min 1 lambda min 1, 0, 0 min 1 lambda plus 1, 0, 0, 0, 0 lambda min 1 sama dengan 0. Nah, di sini diperoleh determinan dari matriks tersebut, yaitu lambda dikurangi 1 dikali lambda pangkat 3 ditambah 2 lambda pangkat 2 dikurangi lambda dikurangi 2 sama dengan 0. Dengan menggunakan teorema sisa, persamaan karakteristik tersebut dapat difaktorkan menjadi lambda min 1 kuadrat dikali lambda plus 1 dikali lambda plus 2 sama dengan 0. Jadi, nilai-nilai eigen dari matriks A adalah lambda 1 sama dengan 1, lambda 2 sama dengan 1, lambda 3 sama dengan negatif 1, dan lambda 4 sama dengan negatif 2. Untuk langkah selanjutnya, yaitu langkah kedua, kita akan mencari vektor eigen. Untuk mencari vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda sama dengan 1, maka substitusikan nilai kebersamaan lambda i dikurangi a dikali x sama dengan 0. Nah, jadi kita akan mencari vektor eigen dengan mensubstitusikan nilai-nilai eigen, yaitu nilainya tadi kan ada lambda sama dengan 1, lambda 2 sama dengan 1, lambda 3 sama dengan min 1, dan lambda 4 sama dengan min 2. Nah, untuk yang pertama kita akan mencari vektor eigen untuk lambda 1 sama dengan 1. Nah, di sini kita akan substitusikan ke dalam persamaan lambda dikali i dikurangi a dikali x sama dengan 0, di mana i merupakan matriks identitas 4 dikali 4. Nah, karena nilai lambda 1 sama dengan 1, maka di sini diperoleh i dikurangi a dikali x sama dengan 0. Nah, di sini diperoleh atau ekivalen dengan matriks identitas 4 dikali 4 dikurangi matriks A dikali X1, X2, X3, dan X4 sama dengan 0. Nah, ekivalen dengan 1, 0, min 2, 0, dan seterusnya. Nah, matriks ini didapat berdasarkan hasil pengurangan dari matriks identitas 4 dikali 4 dikurangi dengan matriks A. Kemudian kita kalikan dengan X1, X2, X3, dan X4 sama dengan 0. Selanjutnya, dengan menggunakan OBE atau operasi baris elementer, diperoleh X1 sama dengan 2X3, X2 sama dengan 3X3, X3 sama dengan T, dan X4 sama dengan S. Nah, jadi vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 1 adalah X sama dengan 2T, 3T, T, dan S. Nah, kita akan merubah bentuk ini dengan mengeluarkan variabel D, variabel T dan S, sorry. Variabel T dan S. Nah, di sini juga diperoleh X sama dengan T dikali 2, 3, 1, 0 ditambah S dikali 0,001 dengan S dan T merupakan sebarang bilangan real tak 0. Kemudian analog analog untuk vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan min 1. Nah, di sini kita menggunakan cara yang sama dengan lambda sama dengan 1 tadi, yaitu kita akan mensubstitusikan nilai ini ke dalam suatu persamaan lambda dikali i dikurangi a sama dengan x. Nah, di sini diperoleh untuk x itu sama dengan min 2r. Di sini kita substitusikan nilai lambda sama dengan 1 ke dalam persamaan lambda dikali i dikurangi a dikali x sama dengan 0. Nah, di sini diperoleh x itu sama dengan min 2 kali r, 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 dan 0. Nah, kita akan mengubah bentuk ini dengan mengeluarkan variabel r-nya. Nah, di sini diperoleh x sama dengan r dikali min 2, 1, 1, dan 0, dengan r merupakan sebarang bilangan real tak 0. Nah, analog untuk vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan min 2 sama dengan halnya pada perhitungan lambda sama dengan 1 tadi.
yaitu dengan mensubstitusikan nilai lambda sama dengan 2 ini ke dalam persamaan lambda dikali I dikurangi A dikali X sama dengan 0. Nah, di sini diperoleh untuk X-nya itu sama dengan min P 0 P0. Nah, kita akan mengubah bentuk ini dengan mengeluarkan variabel P. Nah, di sini didapatkan X sama dengan P dikali min 1, 0, 1, 0. Dengan P merupakan sebarang bilangan real tak 0. Nah, di sini jika vektor-vektor eigen dikumpulkan diperoleh himpunan seperti ini. Nah, kita perhatikan bahwa nilai 0001 dan 2310 ini merupakan vektor eigen dari lambda sama dengan 1. Nah, sebentar. Ini ya tadi bentuknya yaitu 0002310. Nah, terus untuk 2110 ini merupakan vektor eigen dengan lambda sama dengan negatif 1. Kemudian yang terakhir yaitu min 1010 ini merupakan vektor eigen dari persamaan lambda I min A dikali X sama dengan 0 dengan nilai lambdanya yaitu sama dengan min 2. Nah, menurut teorema 2.2, himpunan tersebut bebas linier. Karena ada 4 vektor yang bebas linier di R4, maka menurut teorema 8.3 dapat disimpulkan bahwa A dapat didiagonalkan. Nah, karena A dapat didiagonalkan, kita akan mencari matriks yang mendiagonalkan A. Nah, selanjutnya kita akan mendiagonalisasikan matriks. Matriks yang mendiagonal A kita sebut saja matriks P. Sorry. Nah, matriks yang mendiagonalkan A kita sebut saja Nah, matriks yang mendiagonalkan A kita sebut saja matriks P, yaitu 02 min 21, 0310, 0111, 1000. Nah, matriks P ini didapat dari himpunan vektor-vektor eigen. Nah, bentar. Di sini kan himpunannya seperti ini. Kita akan membentuk matriks menjadi seperti ini. Oke. Selanjutnya, dengan menggunakan OBE akan ditemukan P inverse itu sama dengan 0001, 1 per 6, 1 per 6, 1 per 6, 0, min 1 per 2, 1 per 2, min 1 per 2, 0, 1 per 3, min 2 per 3, 4 per 3, 0. Nah, jadi di komposisi diagonal matriks A adalah sebagai berikut. A sama dengan P dikali D dikali P inverse, dengan P merupakan matriks yang mendiagonalkan A, dan D merupakan matriks identitas 4 kali 4 dengan semua elemen diagonal utamanya, yaitu berupa nilai lambda yang sudah dicari tadi. Nah, di sini tadi kan nilai lambda 1 sama dengan 1, lambda 2 sama dengan 1, lambda 3 sama dengan min 1, dan lambda 4 sama dengan min 2. Maaf, di sini ada typo, di sini harusnya yaitu 0, bukan 2. Nah, jadi dekomposisi diagonal dari matriks A adalah seperti pada gambar, seperti pada layar ini. Seperti itu. Oke, semoga paham pada contoh 8.2 ini. Kita akan melanjutkan ke contoh 8.3. Nah, di sini diketahui sebuah matriks A, yaitu matriks persegi 3 kali 3 dengan elemen-elemennya, yaitu min 1, 0, 1, min 1, 3, 0, min 4, 13, min 1. Selidikilah apakah A dapat didiagonalkan. Jika A dapat didiagonalkan, carilah matriks yang mendiagonalkan A dan dekomposisi diagonal dari matriks A. Nah, untuk penyelesaiannya, sama seperti pada contoh 8.2 tadi, untuk langkah yang pertama, kita akan mencari nilai eigennya terlebih dahulu. Persamaan karakteristik dari matriks A adalah determinan lambda kali I dikurangi A sama dengan 0, di mana I merupakan matriks identitas 3 kali 3.
Nah, di sini diperoleh determinan lambda dikali matriks identitas 3 kali 3 dikurangi matriks A sama dengan 0. Ekivalen dengan determinan matriks identitas dengan 3 kali 3 dengan semua elemen diagonal utamanya yaitu lambda dikurangi matriks A sama dengan 0. Nah, di sini diperoleh determinan lambda ditambah 1, 0, 1, dan seterusnya. Matriks ini merupakan pengurangan matriks biasa pada matriks identitas 3 kali 3 dengan elemen diagonal utamanya berupa lambda dan matriks A. Nah, didapatkan determinan lambda ditambah 1, 0 min 1, 1, lambda min 3, 0, 4 min 13, lambda plus 1 sama dengan 0. Nah, diperoleh determinan dari matriks tersebut adalah lambda min 2 dikali lambda kuadrat ditambah lambda ditambah 1 sama dengan 0. Diperoleh nilai eigen dari matriks A adalah lambda 1 sama dengan 2, lambda 2 sama dengan min 1 ditambah akar 3 per 2, dan lambda 3 sama dengan min 1 dikurangi akar 3 per 2. Karena lambda 2 dan lambda 3 imajiner, maka nilai eigen yang memenuhi dari matriks A hanyalah lambda 1 sama dengan 2. Oke, setelah menemukan nilai eigennya, di sini langkah selanjutnya yaitu kita akan mencari vektor eigen. Untuk mencari vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda 1 sama dengan 2, maka substitusikan nilai kebersamaan lambda I dikurangi A dikali X sama dengan 0. Dengan I merupakan matriks identitas 3 kali 3. Nah, karena di sini nilai lambdanya yaitu 2, maka di sini diperoleh 2 dikali I dikurangi A dikali X sama dengan 0. Ekivalen dengan 2 dikali matriks identitas 3 kali 3 dikurangi matriks A dikali X1, X2, X3 sama dengan 0. Ekivalen dengan matriks identitas 3 kali 3 dengan semua elemen diagonal utamanya 2 dikurangi matriks A dikali X1, X2, X3 sama dengan 0. Nah, di sini kita akan mendapatkan matriks 3 kali 3 dengan elemennya yaitu 3, 0, min 1, 1 min 1, 0, 4 min 13, 3 dikali X1, X2, X3 sama dengan 0. Dengan melakukan OBE, di sini diperoleh X1 sama dengan X2, X2 sama dengan T, X3 sama dengan 3X2. Nah, diperoleh X sama dengan T, T3T. Nah, di sini kita mengubah bentuk ini dengan mengeluarkan variabel T-nya, yaitu diperoleh X sama dengan T dikali 1, 1, 3. Sehingga diperoleh vektor eigennya yaitu 1, 1, 3 yang bebas linier. Tetapi karena hanya ditemukan satu vektor eigen yang bebas linier di R3, maka menurut teorema 8.3, A tidak dapat didiagonalkan. Jadi karena A tidak dapat didiagonalkan, maka tidak ada matriks yang mendiagonalkan A. Semoga dapat dipahami dari contoh 8.2 dan 8.3. Nah, gimana nih Mavers setelah mempelajari materi diagonalisasi yang ada di mata kuliah aljabar vektor? Mavers di sini makin paham kan tentang materi diagonalisasi? Atau Mavers ada yang masih dibingungkan? Jika ada, Mavers bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar yang di bawah ini ya. Wah, tak terasa nih kita sudah bersama-sama belajar tentang materi aljabar vektor, yaitu lebih tepatnya materi diagonalisasi. Oke. Nah, mungkin teman-teman dari Mavers harapannya nih bisa makin paham tentang materi diagonalisasi melalui video pembelajaran ini. Nah, jangan lupa juga teman-teman untuk like, komen, subscribe, dan juga share video ini. Serta teman-teman juga bisa nih follow IG MSC lainnya, yaitu ada Instagram dan juga ada X. Oke, nah cukup sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.